21, 22, 23, 4 tahun ini 5,6 juta ton. 5,6 juta ton. Juta. Oke, itu dapatnya bahkan dari otoritas Cina. Dari International Trade Center itu ada di bawah WTO, WTO ada, bahkan bulanan juga ada. Sambil yang tahunan aja lah gitu. Wah, ada ternyata, dan saya sudah beritahu para menteri itu, saya laporkan juga ke KPK, di follow up, tapi sekarang KPK-nya ya diam ya. Jadi nama-namanya ada. Misalnya kalau saya tanya tanpa harus menyebutkan nama, di kabinet ada di kabinet? Ada. Tidak ada yang bersahabatan tulus. Kalau untuk hal-hal yang buruk, melanggar hukum kan. Ya. Insya Allah akan terungkap semua nanti suatu ketika. Ini berita menarik soal interview Faisal Basri yang viral lagi dengan Bambang Wijoyanto yang menyebutkan soal ekspor nikel ilegal 5,3 juta ton yang dia temukan datanya di ITC, International Trade Center, dan bisa juga dicek di Bea Cukai China. Faisal Basri menyebut ini ketika interview dengan saya, konon katanya ada pemalsuan bukan biji nikel tapi tembaga atau apa whatever, dan ternyata melibatkan tidak tanggung-tanggung sosok yang sekarang ini gonjang-ganjing baru mundur dari kursi ketua umum partai nomor 2 terbesar, dan juga melibatkan sang menantu dari penguasa. Jadi menarik sahabat sekalian, setelah adanya kasus mundur-memundur ini atau kudeta ilegal atau kudeta dalam tanda kutip ini, orang kemudian mengaitkan kembali dengan interview yang sudah dilakukan sesungguhnya setahun yang lalu, dan masih ada jejak berita-beritanya ya. Sebagai contoh beritanya adalah, coba kita lihat ya. Misalnya diungkap Faisal Basri 5 juta ton biji nikel diselundupkan ke China. Ini RMOL politik. Ini beritanya baru, beritanya sudah 14 Agustus 2023. Jadi setahun yang lalu. Kemudian ada juga berita 25 Februari 2024. Faisal Basri sebut Bobi dan Erlangga terlibat penyelundupan nikel. Kemudian ada juga ya 2 berita itu setidaknya ya. Kemudian ada lagi nggak ya? Kemudian ada juga King Purwa ngakak gua, Luhut nge-warning menteri lain untuk tidak berkhianat ke Jokowi, tapi dia sendiri melaporkan Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution ke KPK perihal keterlibatannya dalam korupsi penyelundupan biji nikel. Itu yang dikatakan ya. Kemudian Duar King Purwa bersumber dari KPK RI, nama Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution disebut Faisal Basri terlibat kasus korupsi penyelundupan biji nikel yang merugikan negara ratusan triliun. Sumber podcast Guru Gembul Februari 2024. Ada juga ya. Oke, di saya karena saya menghargai praduga tak bersalah dan juga macam-macam, jadi nggak spesifik dia sebutkan ya. Kemudian ada juga, itu ya. Coba kita bacakan satu-satu ya. Berita 14 Agustus 2023 ini, meskipun pemerintah, diungkap Faisal Basri 5 juta biji nikel diselundupkan ke China ya. Republik Merdeka, meskipun pemerintah melaporkan ekspor biji nikel per 1 Januari 2020, meskipun pemerintah melarang ekspor biji nikel per 1 Januari 2020, namun jutaan biji nikel dari dalam negeri berpindah alias diekspor ke negara China. Berdasarkan data International Trade Center tercatat setidaknya 5,3 juta ton biji nikel diekspor ke negeri tirai bambu. Dengan kata lain terjadi dugaan penyelundupan jutaan ton biji nikel yang diekspor oleh Indonesia ke China. Hal itu diungkapkan ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance INDEP Faisal Basri dalam podcast Bambang Wijoyanto bertajuk soal hilirisasi nikel. Faisal Basri bongkar data di sini.
dikutip Senin 14 Agustus ya tahun 2023. Sumbernya dari mana? Dari ITC. Nggak perlu kita tanya bea cukai Cina. Jadi di International Trade Center itu ada datanya. Data tahun 2020 masih mengalir biji nikel ke China. Ini yang formal loh. Ada di data formalnya 3,993 juta ton. 4 juta ton lah ya. Persisnya 3,993 3.993.000 ton. Nah, 2021 masih ada 839.000 ton. Tahun 2022 1.870.000 ton. Kalau dijumlah 5,3 juta ton, ungkap Faisal Basri. Faisal mengaku pihaknya sudah menyerahkan data dugaan penyelundupan jutaan biji nikel yang diekspor China tersebut langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hingga kementerian terkait. Dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saya sudah share ke KPK juga, sudah sampaikan setidaknya kedua menteri secara langsung. Tatkala bertemu saya kasih dokumen kertasnya, fisiknya supaya diskusinya lancar. Dengan Pak Luhut saya bertemu tahun 2021 November, saya tunjukkan data selundupannya, kata Faisal. Namun begitu ia menyayangkan Kemenko Marves justru berkilah atas adanya dugaan penyelundupan jutaan biji nikel ke China. Anak buah Luhut berkilah bahwa itu bukan penyelundupan melainkan masa transisi. Coba bayangkan belum apa-apa udah, padahal dia harus selidiki dulu. Stafnya, deputinya mengatakan belum tentu selundupan, boleh jadi ini transisi. Kan diumumkan tahun 2020 mungkin ada transisi. Kok transisi gimana kalau penyelundupannya masih ada 2022 masih ada. Gimana transisi? Transisinya 2 tahun ya. Kemudian waktu diumumkan nikelnya sudah di pelabuhan, gitu-gitulah, tapi intinya menyangkal penyelundupan itu, sesal Faisal. Padahal lanjut Faisal, data yang dimilikinya sama dengan data Kemenko Marves. Ya ini dari International Trade Center itu ada bahwa tercatat biji nikel telah diekspor Indonesia ke China ya. Meskipun ironis pada Meskipun ironis pada Badan Pusat Statistik justru tidak ada sama sekali data ekspor biji nikel di Indonesia ke China. Datanya sama ya, tidak ada ekspor. Datanya sama, data saya dengan data kantor Pak Luhut ya. Jadi sekali lagi meskipun ironis pada Badan Pusat Statistik BPS justru tidak ada sama sekali data ekspor biji nikel Indonesia ke China. Datanya sama, data saya dengan data kantor Pak Luhut sama. Sumbernya dari mana? Dari ITC. Pakai data BPS, nol datanya. Nah, tapi kan kita bisa lihat juga import China dari Indonesia. Dari bea cukai China. Nah, disitulah keluar datanya, kepungkasnya. Itu ya. Kemudian berita ini kemudian muncul lagi. Faisal Basri sebut Bobi dan Erlangga terlibat penyelundupan nikel. Ini lebih eksplisit ya. Kata logika. Ekonom Faisal Basri sebut Bobi Nasution dan Erlangga Hartarto terlibat penyelundupan nikel. Bobi Nasution dan Erlangga Hartarto terlibat penyelundupan 5,3 juta ton nikel. Disampaikan Faisal Basri dalam podcast Guru Gembul. Sejak ekspor nikel dilarang pemerintah, kata Faisal Basri, permintaan pasar nikel dunia meningkat tajam. Karena itu muncul penyelundupan nikel. Penyelundupan nikel melibatkan Bobi Nasution dan Erlangga Hartarto, tegas Faisal Basri. Tadi nama itu disebut juga ya, langsung dalam video pendek itu ya. Dia menjelaskan 2 nama penyelundup nikel diperoleh dari KPK. Saya sebut nama dan nama itu saya dapat dari KPK, terang dia. Faisal yakin keterlibatan Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, dan Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, dalam penyelundupan nikel bernilai ratusan triliun. Sumber ini dapat dipertanggungjawabkan karena saya membantu KPK dalam persoalan nikel, kata Faisal yang mengaku banyak berdiskusi dengan KPK. Menurut Faisal, sejak Indonesia melarang ekspor nikel medio 2020 sampai dengan 2022, data ekspor kita nol, tapi saya tak percaya, ujarnya. Saya cari tahu lewat WTO, World Trade Organization, kata Faisal melalui data ICC, International Trade Center.
Saya cari tahu lewat WTO, World Trade Organization, kata Faisal, melalui data ITC International Trade Center. ITC data yang kompilasi statistik seluruh perdagangan para negara anggota WTO. Dalam data ITC saya temukan China menerima biji nikel sebelum smelter asal Indonesia. Padahal data ekspor Indonesia nol, artinya kita tidak melaporkan, kata dia. Data ITC menyebut ada 5,3 juta ton nikel yang diselundupkan Indonesia ke Cina sepanjang 2020-2022. Ya, nggak mungkin masa peralihan sudah datang di pelabuhan. Masa 2 tahun peralihannya. Dan mereka yang terlibat adalah Bobi Nasution, Erlangga Hartarto, dan beberapa petinggi negara lainnya, tegas Faisal Basri. Menurut Faisal ternyata bukan hanya nikel yang diselundupkan, ada yang lainnya, kata dia. Untuk kasus selain nikel saya tidak mau sebut nama karena sedang dalam penyelidikan Kejaksaan dan KPK, ungkap Faisal Basri. Ya, sahabat era sekalian, itu hal yang diungkapkan Faisal Basri ya. Jadi viral kembali karena soal Erlangga ya. Luar biasa negara kita ini. Ya. JK tolak Munas Golkar dimajukan, tegaskan syarat ketum harus kader internal. Nanti cobalah ya buka-bukaan tuh. Konon katanya JK pun disandra oleh kasus MBZ, Bukaka dan lain sebagainya. Tapi cobalah ya. Sekalian saja ya. PKB Jakarta bakal terima putusan resmi pembatalan Anies ya. Oke sobat era sekalian. Kita nanti setelah ini kita akan bahas soal perkembangan Anies Baswedan ya. Jadi itulah yang terjadi ya. Luar biasa negara ini. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi data ini atau podcast DBW dan Guru Gembul itu menjadi viral kembali karena adanya kasus Erlangga. Jadi tentu ya kita tidak bisa dan tidak boleh membenarkan yang terkait dengan ini ya. Ini kita live-nya di mana ini? Di RH Channel ya. Tapi kita ntar ya saya lihat dulu ya komentar sobat era sekalian kok tidak muncul di saya ini. Itu. Jadi luar biasa ya negara kita ini ya. Semua orang disandra ya. Nah, kita tidak ingin disandra karena itu ya kita ngomong apa adanya ya. Tentu berdasarkan informasi yang diperoleh ya. Apakah informasi itu benar atau tidak ya tentu kita lihat kredibilitas orang yang menyampaikan ya. Jadi karena kalau kita lihat koordinatas orang yang menyampaikan karena kalau sekelas Faisal Basri ya tentu dia tidak gegabah ya tentu tidak asal ngomong tetapi tentu dia lihat data-data yang dia dapatkan karena kalau sembarang ngomong ya mudah sekali dia dipersoalkan. Nah, kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa berkeberatan ya ada yang merasa berkeberatan dengan data ini ya disilahkan saja. Bantah ya kan dan juga KPK harus jelas ya karena bagaimanapun kan ini skandal yang luar biasa kalau misalnya datanya sampai jutaan dan kemudian merugikan keuangan negara sampai triliunan atau ratusan triliun. Sobat RH sekalian coba kita baca komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Besar bagi Golkar, bagi rakyat tak heran apa yang tak bisa dilakukan Jokowi di negeri ini. Salam Kalse, saya ikuti abang mulai sejak saya jadi mahasiswa, lanjutkan perjuangan. Alhamdulillah. Paket lengkap korupsi di rezim Jokowi parah. Senang lihat mereka saling memangsa, gugur pelan-pelan tapi pasti. Bang, bahas voice note Anies yang membantah PKS, siapa yang membocorkannya bang? Karena Hairudin malah menyalahkan Anies, Twitter PKS juga menyindir-nyindir Anies. Refli Harun percaya siapa bikin polling bang. Gak penting gimana orang mau pisah, orang mau cerai, ya udah cerai saja ya. Seperti yang saya katakan dan pernyataan saya itu menjadi viral.
Ya hak PKS untuk meninggalkan Anies, tapi hak kita juga untuk meninggalkan PKS. Ya, begitu. Dan berhasil orang yang mengobok-obok kekuatan umat Islam jadinya. Kemudian kudeta Jokowi itu harus dihentikan. Indonesia sangat berbahaya. Ibarat sapi kerbau dikasih makan dulu sebelum dikorbankan. Parah, kemana saja orang-orang pintar. Nyimak terus bang. Orang-orang pintar banyak, tapi orang-orang yang berintegritas ya kan susah. Orang-orang yang berintegritas tidak masuk dalam lingkaran kekuasaan. Harun Masiku ya, saya harap Partai Negoro, Refli Harun, Habil Marati, GES dan KIB geruduk dan demo PKS atas kejahatannya membuang Anies. Saya nggak nyangka banget seorang Habib yang katanya alim bisa memilih jalan maksiat. Kemudian Ibu Pertiwi sedang mengandung besar. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bung Refli jaketnya Golkar ya. Iya, ini bukan jaket Golkar, ini jaket Go Anies ya. Yaitu sempalan Golkar yang pro Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yang lalu. Sirajuddin Wahab yang memberikan kepada saya. Jadi sengaja saya pakai karena saya sedang membahas tentang si kuning dari Gua Hantu ya. Kemudian Pak Refli Harun tolong tampil di TV-TV menjadi